Bab 2916, Pemblokiran. Ji Yun meninju dua kali karena marah, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Sosok kedua orang itu telah menghilang, dan dua pukulan Ji Yun hanya mengudara. Sialan, kita semua tertipu. Para pembudidaya iblis ini sangat keji. Wagong mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Jangan mengacaukan posisimu dulu dan lihat apakah kamu benar-benar tidak bisa keluar. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin semua orang keluar istana. Pada saat ini, ke arah pintu masuk gua, lapisan penghalang energi spiritual ringan menghalangi jalan semua orang. Setelah beberapa orang membombardirnya tanpa pandang bulu, penghalang energi spiritual masih utuh. Tampaknya orang yang memasang penghalang energi spiritual ini jauh lebih kuat dari mereka. Melihat pemandangan ini, beberapa orang sedikit putus asa. Ji Yun duduk di tanah, sedikit tersesat. Sekarang sudah berakhir, sepertinya kita semua akan mati di sini. Akan sangat membuat frustrasi jika kita mati seperti ini. Ji Yun tidak ingin mati, bagaimanapun juga, Sekte Feitian mereka ingin dia mewarisi. Sekte Feitian adalah sekte terkaya. Ji Yun tidak perlu khawatir tentang makan, minum, dan bersenang-senang. Jika dia meninggal, bisnis keluarga Sekte Feitian tidak akan memiliki ahli waris. Wagong juga terlihat dekaden saat ini, awalnya dia ingin mencari harta karun dan merevitalisasi klan pemurnian tubuh kuno, tapi sekarang, dia langsung terjebak di sini, dan dia mungkin akan mati perlahan di sini. Jangan seperti ini, bergembiralah. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Liu Ruyan menghibur semua orang. Bagaimana cara melarikan diri? Jelas pihak lain sudah merencanakannya. Kita tidak punya peluang sama sekali. Ji Yun sekarang memasang ekspresi kesal di wajahnya. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan mencari harta karun apapun. Sekte Feitian tidak kekurangan uang, jadi mengapa tidak menjalani kehidupan yang baik sebagai tuan muda? Terjebak di sini sekarang. Tenang semuanya, mari kita cari cara untuk menyelamatkan yang lain dulu. Jika ada lebih banyak orang, mungkin ada cara lain. Dev berbalik dan kembali ke istana. Pada saat ini, di puncak istana, Gao Qiji dan Lao Sun sedang menjaga kristal es dengan mata sedikit tertutup, tampak menikmati diri mereka sendiri, namun nyatanya kesadaran mereka masih perlahan dikonsumsi. Dan di dalam 5 peti mati es, jejak darah mulai menggeliat lagi jika Dev dan yang lainnya tidak menyelamatkan orang-orang ini. Juga akan ada esensi dan darah binatang es raksasa yang mengalir ke dalam polanya. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, lalu melihat kristal es yang diserap oleh Gao Qiji, dan menebasnya dengan satu pedang. Tapi saat dia menebas dengan pedang, kristal esnya tidak rusak sama sekali. Gao Qiji masih memiliki ekspresi kenikmatan di wajahnya, menekan kristal es dengan erat dengan satu tangan, menyerap energi kristal es. Dev sedikit mengernyit, kekuatan pedangnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi, tetapi tidak dapat memecahkan kristal es kecil. Kristal es ini terlalu keras. Dev menolak menyerah dan menebas dengan pedangnya lagi. Namun, setelah beberapa tebasan pedang berturut-turut, kristal es masih tidak berubah sama sekali. Dev sudah mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Tuan Dev, mohon istirahat dulu dan biarkan saya mencoba. Wagong menghentikan Dev dan berkata, mungkin teknik tinju latihan tubuh kuno kita dapat memecahkan kristal es ini. Setelah Wagong selesai berbicara, dia melompat dan meninju dengan sekuat tenaga. Angin tinju, yang seperti substansi, menghantam kristal es dengan keras. Kekuatan toples ubin itu murni, tanpa jejak kekuatan spiritual, itu adalah kekuatan otot yang menggerakkan tulang. Namun pukulan ini gagal menyebabkan kerusakan pada kristal es. Saat ini, semua orang berada dalam situasi yang memalukan. Mereka bahkan tidak bisa memecahkan kristal es. Bagaimana mereka bisa menyelamatkannya? Untuk sesaat, semua orang terdiam. Pada saat ini, Zeyan berbicara dan berkata kepada Dev, Tuan Dev, karena kristal es ini dapat menyerap kesadaran spiritual seseorang, kita dapat menggunakan kesadaran spiritual yang kuat untuk memblokir penyerapan tersebut, dan orang-orang ini secara alami akan datang. Bab 2917, Menyelamatkanmu. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan dan langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Dev melompat lagi dan dengan lembut menekan satu tangan pada kristal es yang telah diserap Gao Qiji. Saat kesadaran Dev memasuki kristal es, gambaran di benak Gao Qiji benar-benar muncul di depan mata Dev. Dev melihat Gao Qiji masih terbenam dalam hangatnya sinar matahari, tubuhnya menyerap energi, dan dia mabuk. Tetapi dia tidak tahu bahwa dalam lingkungan yang sangat nyaman ini, kesadarannya tersedot sedikit demi sedikit. Dev mengandalkan lautan kesadarannya yang besar, dan kekuatan kesadarannya yang tak ada habisnya mulai berdampak pada kristal es seperti gelombang kasar. Gao Qiji masih terbenam di bawah sinar matahari, tapi dia langsung terbangun oleh ombak yang kasar. Setelah memblokir koneksi antara Gao Qiji dan Bingjing, Dev juga dengan cepat memulihkan kesadarannya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu mengganggu latihanku? Gao Qiji bertanya tanpa mengetahui alasannya. Jika aku tidak mengganggumu, kamu akan segera menjadi mayat hidup tanpa pikiran. Kata Dev. Bagaimana mungkin? Aku merasa tubuhku penuh kekuatan. Gao Qiji mengepalkan tinjunya dan berkata. Pancarkan kesadaranmu dan lihatlah. Kata Dev.
Setelah Gao Qiji mendengar ini, dia langsung memancarkan kesadaran ilahi di lautan kesadaran. Namun, begitu dia memancarkan kesadaran ilahi, Gao Qiji tiba-tiba berteriak, dan kemudian alisnya berkerut erat. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasakan sakit kepala yang hebat begitu saya memancarkan kesadaran spiritual saya? Sepertinya kekuatan kesadaranku telah melemah. Gao Qiji berkata dengan tatapan bingung. Sekarang kamu tahu kenapa aku memblokir latihanmu, kamu bisa istirahat yang baik. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai membantu orang lain. Faktanya, Dev bisa saja mengabaikan yang lain, tapi sekarang mereka semua terjebak di sini, mereka seperti belalang di tali, semakin banyak orang yang mereka selamatkan, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki. Segera, Dev menggunakan kekuatan kesadarannya yang besar untuk menyelamatkan semua orang. Hanya saja orang-orang ini tidak menerimanya, dan mereka semua menuduh Dev. Adik, kenapa kamu melakukan ini? Kami berlatih dengan baik, kenapa kamu mengganggu kami? Lao Sun mengikuti Dev dan bertanya dengan bingung. Nak, apa maksudmu? Kalau kamu tidak mau latihan, kamu bisa pergi sendiri. Kenapa kamu ingin mengganggu latihan kami? Apa niatmu? Lao Kong memandang Dev dengan marah dan berteriak. Kalian sekalian, jangan membeda-bedakan antara yang baik dan yang buruk. Jika Tuan Dev tidak mengambil tindakan, Anda tidak akan selamat. Melihat Dev dituduh menyelamatkan orang-orang ini, Wagon berkata dengan marah. Selamatkan kami. Apakah menghentikan latihan kami berarti Anda menyelamatkan kami? Zuo Qing juga sangat tidak puas. Semuanya, Anda sebenarnya tidak sedang berkultivasi, tetapi Anda telah terpesona oleh orang lain, dan kesadaran Anda sendiri telah terserap. Dev berbicara perlahan dan menceritakan kisah tentang pembudidaya iblis. Dan dia juga mengatakan bahwa dia menyerap kristal es dengan kesadaran spiritualnya, dan kemudian mengaktifkan esensi dan darah binatang es itu untuk membuka segelnya. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang dapat mempercayainya setelah mendengar ini. Mungkinkah seorang kultivator iblis begitu berani menipu begitu banyak dari mereka? Karena kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba kesadaran spiritualmu, atau kamu bisa pergi keluar istana dan melihat apakah kamu masih bisa pergi dari sini. Kata Dev. Segera, orang-orang mulai memeriksa kesadaran mereka sendiri dan berlari keluar istana untuk memeriksanya. Hanya ketika saya menemukan bahwa kesadaran saya memang rusak dan pintu masuk gua disegel, barulah saya mempercayai kata-kata Dev. Apa yang harus kita lakukan? Masalahnya, saya ditipu oleh pembudidaya iblis. Para penggarap iblis ini sangat berani. Saat saya keluar, saya tidak akan bisa mengampuni mereka. Semua orang meraung marah. Tapi tidak ada yang punya cara untuk keluar, untuk sementara, semua orang terdiam dan hanya bisa menunggu dengan tenang untuk melihat siapa yang bisa menemukan cara untuk pergi. Bab 2918, Prestasi Luar Biasa. Di ujung utara, di istana di udara. Balrog duduk di singgasana yang tinggi, menatap Linglong di depannya. Di samping Balrog, seorang gadis berpakaian putih berdiri dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya, seperti boneka. Jika Dev melihat gadis ini, dia pasti akan menjadi gila karena kegembiraan, karena gadis inilah Suyuki yang dia cari. Tuan, saya telah menemukan tubuh iblis api. Lawan hanya dirasuki jiwa dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Aku sudah memberitahumu bahwa setelah pihak lain beradaptasi dengan tubuh barunya, dia akan datang untuk mengabdi di bawah guru. Dan menurut laporan dari bawahanku, di antara para biksu yang tertipu ke altar bawah tanah kali ini, seseorang sebenarnya memiliki api pamungkas kita, tapi kita belum mengetahui identitas orang tersebut. Linglong melaporkan dengan hati-hati, dan diam-diam menatap Suyuki. Sungguh aneh bahwa seorang biksu manusia benar-benar memiliki api pamungkas dari ras iblis kita. Kamu harus memeriksa masalah ini dengan hati-hati. Jika memungkinkan, bawalah orang itu kepadaku. Sekarang segel altar harus segera dibuka. Saat itu jiwa pasukan iblis akan terungkap lagi, dan seluruh Far North akan menjadi dunia iblis kita. Enma berkata dengan penuh semangat. Tuan, ketika silsilah iblis api kita tumbuh lebih kuat, klan iblis lain pasti akan melekat pada kita. Dengan cara ini, guru akan menjadi pemimpin tertinggi klan iblis, penyelamat klan iblis, dan sosok yang akan meninggalkan prestasi besar di klan iblis. Saya yakin bahkan setelah puluhan juta tahun, perbuatan guru akan tetap tersebar di kalangan klan iblis. Linglong memuji Yan Mo dan membuatnya merasa nyaman. Siapa yang tidak suka sanjungan? Hahaha, selama klan iblis kita direvitalisasi, kalian semua akan menjadi menteri yang layak dan kalian semua akan diberi penghargaan. Iblis itu tertawa keras, dia sudah lama berfantasi meninggalkan tempat seperti sangkar ini dan melakukan perjalanan keliling dunia surga dan manusia. Melihat Yan Mo bahagia, Linglong buru-buru bertanya, Tuan, saya ingin tahu siapa wanita di sebelah Anda. Mengapa saya tidak bisa merasakan aura klan Yan Mo darinya? Linglong penasaran dengan identitas Suyuki sejak awal, dan dia masih berdiri di samping Yan Mo, yang membuat Linglong sangat khawatir. Jika Yan Mo membina murid perempuan, statusnya akan terancam, jadi Linglong ingin tahu siapa Suyuki. Ini hanyalah seorang biksu manusia dengan kekuatan yang sangat rendah. Saya bertemu dengannya secara kebetulan di jalan dan menyelamatkannya. Enma berkata dengan tenang. Biksu manusia, tingkat kultivasimu masih sangat rendah. Saya bertanya-tanya mengapa guru menyelamatkannya.
Bukankah Anda sangat membenci biksu manusia? Linglong bingung mengapa Yan Mo ingin menyelamatkan Suyuki. Gadis ini berbeda dari biksu manusia lainnya. Dia adalah tubuh roh api. Dia adalah tubuh roh terbaik untuk mengembangkan api pamungkas kita. Dia tidak lebih buruk dari tubuh iblis api. Tubuh spiritual seperti itu, jika kita dapat menggunakannya, dapat memberikan bantuan yang besar bagi kita. Jika tubuh iblis api dan tubuh roh api dapat digabungkan lagi, klan iblis api kita akan direvitalisasi dan itu akan segera terjadi. Enma berkata dengan penuh semangat. Tuan, wanita ini adalah biksu manusia. Bagaimana dia bisa mendengarkan kita? Linglong bertanya. Saat ini, Linglong merasakan krisis, Suyuki adalah roh api, jadi dia pasti akan dianggap serius. Dia telah kehilangan ingatannya, dan perlahan-lahan aku akan mengindoktrinasinya lagi. Saat itu dia akan mengira bahwa dia adalah anggota klan iblis kita. Balrog berkata sambil tersenyum. Oh, Linglong tampak sedikit kecewa. Yan Mo melihat kekecewaan Linglong, jadi dia berkata, Linglong, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa menggantikanmu. Yang terpenting sebagai seorang guru adalah kamu. Jaga hal-hal yang aku katakan padamu dan lanjutkan. Ketika Linglong mendengar ini, dia mengangguk gembira, seperti yang diperintahkan. Bab 2919, Menunggu Mati. Di gua bawah tanah. Dev dan yang lainnya masih belum menemukan cara untuk keluar. Mereka terjebak di sini. Semua orang hanya merasa lelah secara fisik dan mental. Ternyata meskipun energi kristal es tidak diserap, kesadaran semua orang di dalamnya perlahan-lahan diserap dan dikonsumsi, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Di dalam 5 peti mati es, esensi dan darah makhluk jiwa es juga terus-menerus menggeliat keluar dari peti mati es. Apakah kita hanya menunggu kematian? Lao Kong menjadi sedikit cemas dan berteriak. Jika kamu tidak ingin mati, apa yang dapat kamu lakukan? Kita semua terjebak di sini sekarang, dan bukan hanya kamu yang khawatir. Lao Sun menentang Lao Kong. Sekarang mereka bertiga adalah yang terkuat, jadi yang lain tidak berani bicara. Sialan, aku tidak akan masuk jika aku tahu lebih baik. Ini semua salahmu. Kaulah yang pertama kali meminta harta karun itu. Lao Kong mulai mengeluh tentang Lao Sun. Saya menyarankan agar Anda tidak perlu datang. Anda lebih proaktif daripada orang lain. Sekarang Anda terjebak, Anda menyalahkan saya. Lao Sun berkata tidak puas. Segera, keduanya akan bertarung, dan Zuo Qing dengan cepat berdamai. Momen penantian kematian ini adalah saat yang paling tidak nyaman dan menegangkan. Dev mempelajari polanya dengan cermat dan berusaha keras memikirkan solusinya. Namun, pintu keluarnya tertutup rapat, dan dengan kekuatan mereka, tidak ada cara untuk membukanya. Jika dibuka secara paksa, mereka semua mungkin terluka karena guncangan. Tetapi jika Anda menunggu di sini perlahan-lahan, kesadaran Anda akan terserap dan Anda akan menjadi mayat hidup. Tepat ketika semua orang bingung, setetes darah lagi mengalir keluar dari peti mati es dan perlahan jatuh ke polanya. Polanya mulai bersinar, dan segera meredup lagi, tetapi mata merah cerahnya menjadi semakin cerah. Dev merasakan cambuk ajaib di cincin penyimpanannya mulai bergerak lagi. Selama ada gerakan abnormal saat cambuk sakti ditarik, itu membuktikan adanya energi jahat. Tetapi orang-orang ini tidak lagi memiliki pembudidaya iblis, dan aura iblis di tubuh Dev sendiri telah diintegrasikan ke dalam kekuatan 3 klan. Terlebih lagi, cambuk iblis tidak bereaksi terhadap aura iblis Dev. Tuan Dev, segel ini mungkin rusak, dan jiwa iblis yang tersegel bisa pecah. Zeyan berkata pada Dev. Dev mengerutkan kening dalam-dalam. Jika para penggarap iblis itu muncul, bahkan jika mereka adalah jiwa, mereka akan terluka parah di tempat kecil ini. Apakah ada cara untuk mencegah jiwa menerobos segel? Dev bertanya pada Zeyan. Saya tidak bisa menahannya. Ini di luar kemampuan saya. Zeyan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bolehkah aku menunggu dan menunggu kematian? Dev menghela nafas. Tuan Dev, sebenarnya, tidak ada yang salah dengan jiwa pembudidaya iblis ini menerobos segel. Anda dapat menggunakan jiwa ini untuk menerobos penghalang di pintu masuk gua. Bukankah Anda akan diselamatkan dengan cara ini? Kata Zeyan. Bagaimana jiwa-jiwa yang membudidayakan iblis itu bisa mendengarkan saya? Alangkah baiknya jika jiwa-jiwa ini tidak melakukan apapun terhadap saya. Mereka masih ingin mendengarkan perintah saya. Dev tidak bisa memerintahkan jiwa-jiwa yang membudidayakan iblis ini. Meskipun dia telah menjadi jiwa, dia masih memiliki kesadaran, tetapi dia tidak lagi memiliki tubuh, dan kekuatannya telah menurun drastis. Tuan Dev, apakah Anda lupa cambuk ajaib? Saat itu, nenek moyang klan pemurni tubuh kuno mampu menggunakan cambuk ajaib untuk mengendalikan begitu banyak pembudidaya iblis untuk membangun harta, jadi mengapa sulit bagi Anda untuk menggunakan cambuk ajaib untuk mengendalikan jiwa iblis ini? Petani. Zeyan mengetahui bahwa Dev tidak tahu banyak tentang cambuk ajaib, jadi dia sering melupakan keberadaan cambuk ajaib. Ketika Dev mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, ya, saya bisa menggunakan cambuk ajaib untuk mengendalikan jiwa-jiwa budidaya iblis ini. Dev juga merasa ide ini bagus, jadi dia menjadi senang. Namun ketika Dev memberitahu semua orang tentang rencana ini, dia mendapat tentangan. Karena Dev tidak memberitahu siapapun tentang cambuk ajaib.
Bab 2920, mengangkat segel. Wah, apa kamu gila? Kita masih bisa hidup untuk sementara waktu sekarang, tapi kamu masih ingin melepaskan jiwa yang tersegel dari para penggarap iblis. Bukankah ini berarti kita akan segera mati? Benar, di tempat sekecil ini, kita tidak akan punya tempat untuk bersembunyi ketika saatnya tiba, dan jiwa-jiwa pembudidaya iblis itu sudah mati satu kali, jadi kita tidak akan takut sama sekali. Saya tidak setuju. Ini adalah lelucon dalam hidup kami. Dan bagaimana Anda bisa menjamin bahwa jiwa pembudidaya iblis akan mendengarkan Anda? Semua orang tidak setuju dan menuduh Dev. Namun, Watan dan Liu Ruyan mendukung Dev, sementara Ji Yun ragu-ragu, karena melepaskan sisa jiwa para pembudidaya iblis akan berakibat fatal. Sekarang kita hanya punya satu cara untuk dicoba. Jika tidak berhasil, kita hanya bisa menunggu untuk mati. Dev berkata dengan dingin. Aku setuju, aku percaya padamu. Lao Sun sekarang memihak Dev. Saya setuju, lebih baik mencobanya daripada menunggu mati. Gao Qiji dan keluarganya juga memihak Dev. Dengan cara ini, Ji Yun ada di pihak Dev. Dev langsung mendapat persetujuan mayoritas melihat situasi ini. Lao Kong dan Zuo Qing tidak bisa berkata-kata. Menurut apa yang kamu katakan, kesadaran spiritual kita perlu diserap agar esensi dan darah makhluk jiwa es muncul di peti mati es ini. Sekarang, siapa di antara kita yang akan mengambil inisiatif membiarkan kristal es menyerap kesadaran spiritual? Lao Kong bertanya. Bagaimanapun, sulit untuk pulih dari kerusakan kesadaran spiritual, jadi tidak ada yang mau berkontribusi dengan kekuatan kesadaran spiritualnya. Tidak ada yang membutuhkannya. Segel ini akan segera dibuka. Aku cukup untuk diriku sendiri. Kalian semua harus bersembunyi di luar istana. Kata Dev. Begitu mereka mendengar bahwa Dev datang sendiri, tidak ada yang keberatan lagi, dan mereka semua berjalan keluar istana es. Liu Ruyan memandang Dev dengan cemas. Kamu harus berhati-hati dan jangan mendapat masalah, kalau tidak, bagaimana aku bisa hidup? Liu Ruyan memegang erat tangan Dev. Jangan khawatir, aku memiliki cambuk ajaib di tangan, dan jiwa-jiwa pembudidaya iblis itu tidak dapat menyakitiku. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Setelah Liu Ruyan juga keluar, Dev melompat, lalu menekankan tangannya erat-erat pada kristal es. Sebelum kristal es dapat menyerap kesadaran spiritualnya, Dev menyalurkan kekuatan besar kesadaran ilahi ke dalam kristal es. Anda harus tahu bahwa lautan kesadaran Dev sangat luas dan tidak terbatas, sehingga kekuatan kesadaran ilahinya juga sangat besar. Menyerap kekuatan kesadaran Dev, darah di 5 peti mati es di bawah mulai meningkat. Kemudian mereka semua menggeliat, mengalir keluar dari peti mati es, dan akhirnya mengembun menjadi esensi darah, menetes ke polanya. Sekitar 2 jam kemudian, pola segel di bawah akhirnya mulai bergerak, cahaya bersinar dan mengeluarkan suara berdebar. Pada saat ini, semua orang di luar mendengar gerakan di dalam, dan mereka semua siap, jika Dev tidak bisa mengendalikan para pembudidaya iblis ini, mereka akan bertarung sampai mati. Hati semua orang berdebar-debar, ini masalah hidup dan mati, banyak orang berkeringat dingin di dahi mereka. Gemuruh. Dengan suara yang memekakkan telinga, seluruh gua mulai bergetar, dan kabut hitam memenuhi istana. Jiwa pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segel. Jiwa-jiwa ini seperti kuda liar yang lepas kendali, mereka telah disegel terlalu lama, dan mereka mengaum begitu meledak. Mendengarkan auman jiwa-jiwa ini, kulit kepala semua orang meledak. Jiwa-jiwa di istana langsung menuju ke Dev setelah mereka muncul, mereka harus menemukan inang agar dapat terus bertahan hidup. Atau temukan ramuan dan tumbuhan yang dapat membentuk kembali tubuh, jika tidak maka mereka akan selalu ada dalam bentuk jiwa. Ketika Dev melihat ini, dia segera mengeluarkan cambuk ajaib dari cincin penyimpanan dan mencambuknya dengan keras ke arah jiwa yang sedang mengisi daya. Bab 2921, berbaris. Plus. Dengan suara yang tajam, jiwa yang bergegas menuju Dev langsung terhapus oleh cambuk ajaib, bahkan tidak meninggalkan jejak nafas. Cambuk ajaib itu bersinar dengan cahaya, menakuti jiwa-jiwa hingga gemetar satu persatu, dan mereka semua menyusut ke sudut. Anda harus tahu bahwa para pembudidaya iblis ini dihukum oleh cambuk ajaib, dan kemudian memperbaiki harta karunnya. Setelah kematian mereka, jiwa mereka disegel. Sekarang ketika mereka melihat cambuk ajaib di depan mereka, jiwa-jiwa ini secara naluriah mulai gemetar dan takut. Dev merasa lega saat melihat pemandangan ini, dia tidak menyangka cambuk ajaib ini akan sekuat itu. Saat jumlah jiwa budidaya iblis meningkat, beberapa jiwa akhirnya meraung dan bergegas menuju Dev, mencoba melarikan diri dari sini. Ketika Dev melihat ini, dia langsung melambaikan cambuk ajaib di tangannya di udara, diikuti dengan beberapa suara tajam, dan sinar cahaya memancar. Tetapi beberapa jiwa yang telah membangun kembali Dev menghilang begitu saja, tidak meninggalkan apapun. Kali ini, semua jiwa menjadi jujur, mereka awalnya mengira bahwa mereka akan bebas setelah menembus segel. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya masih akan dikendalikan oleh seseorang. Menghadapi cambuk ajaib, tidak ada jiwa yang berani melakukan gerakan apapun. Patuh dan patuh. Kalau ada yang berani mempermainkanku, hati-hatilah agar cambukku tidak mengenali siapapun. Setelah Dev selesai berbicara, dia memecahkan cambuk ajaib itu 2 kali, membuat jiwa-jiwa itu gemetar dan mengangguk ketakutan. Ayo keluar, berbaris dan keluar.
Dev berkata dengan keras. Jiwa-jiwa yang membudidayakan iblis itu hanya bisa berbaris dan berjalan menuju luar istana. Saat ini, semua orang di luar telah menunggu dengan tidak sabar, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Terutama Liu Ruyan, yang mengkhawatirkan keselamatan Dev. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya ingin masuk dan menemui Dev. Liu Ruyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nona Liu, sekarang penuh dengan energi iblis. Dengan kekuatan Anda, bergegas masuk tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Saya yakin Tuan Dev akan baik-baik saja. Lagi pula, dia punya cambuk ajaib di tangannya, jadi tidak akan ada bahaya. Guci tanah menghalangi Liu Ruyan untuk masuk. Pada saat ini, pintu istana perlahan terbuka, dan sekelompok jiwa perlahan keluar. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gugup dan mundur satu persatu sambil memegang senjata erat-erat di tangan mereka. Saat semua orang bersiap untuk mengikuti jiwa-jiwa ini sampai mati, sosok Dev muncul di akhir. Semuanya berbaris, jangan main-main. Dev berkata dengan keras. Jiwa-jiwa ini berbaris dengan patuh, tanpa keributan apapun. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, mereka tidak mengerti mengapa jiwa-jiwa ini benar-benar mendengarkan kata-kata Dev. Pada saat ini, beberapa jiwa melihat arah pintu masuk gua, tiba-tiba melompat dan terbang menuju pintu masuk gua. Selama mereka melarikan diri, tidak perlu takut bahkan jika Dev mencabut cambuk ajaib. Tetapi ketika beberapa jiwa terbang ke pintu masuk gua, mereka ditolak oleh suatu kekuatan. Baru setelah itu mereka mengetahui bahwa ada penghalang di pintu masuk gua. Sebelum jiwa-jiwa yang melarikan diri ini sempat bereaksi, cambuk ajaib Dev telah diluncurkan. Bang bang bang. Setelah beberapa cambuk dicambuk secara berurutan, jiwa-jiwa itu menghilang dalam sekejap. Sepertinya itu tidak pernah ada. Astaga, senjata macam apa ini dan kenapa senjata ini begitu kuat? Ya Tuhan, apakah ini senjata abadi? Banyak orang terkejut saat melihat cambuk ajaib di tangan Dev. Sekalipun jiwa telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya menurun, bukan berarti ia tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan Lao Kong dan yang lainnya, yang berada di alam fusion tingkat 8, tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh beberapa jiwa dengan mudah. Namun, Dev mengandalkan cambuk di tangannya dan mencambuknya beberapa kali, dan jiwanya langsung menghilang. Dari sudut pandang ini, cambuk di tangan Dev jelas bukan benda fana. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui tentang mencambuk-cambuk ajaib, hanya Wagong dan Liu Ruyan yang mengetahuinya. Gao Qiji belum pernah mendengar kakak tertuanya menyebutkan cambuk ajaib. Bab 2922, ditipu. Melihat jiwa-jiwa itu, mereka begitu terkejut sehingga tidak ada jiwa lain yang berani bergerak. Dev, memegang cambuk ajaib di tangannya, berkata seperti sedang mengendarai binatang, segera hancurkan penghalang keluar. Selama penghalang itu rusak, kamu akan bebas lagi. Kata-kata Dev langsung membangkitkan kegelisahan hati jiwa-jiwa itu, dan mereka semua berteriak. Mereka sudah terlalu lama disegel dan harus segera dibebaskan. Setelah Dev berbicara, jiwa-jiwa ini bergegas menuju penghalang di pintu masuk gua. Jiwa-jiwa ini terus berdampak pada penghalang, meskipun serangan balik dari penghalang menyebabkan banyak jiwa terlempar dan bahkan mengalahkan seluruh jiwa, jiwa-jiwa ini tidak takut sama sekali. Keinginan mereka akan kebebasan membuat mereka terus-menerus menyerang penghalang. Semua orang melihat tatapan gila Sol-Sol dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Jika bukan karena Dev yang memegang cambuk ajaib, mereka mungkin akan segera ditenggelamkan oleh jiwa-jiwa. Gemuruh. Jiwa itu menabrak penghalang dan mengeluarkan suara yang sangat besar. Sepertinya seluruh gunung es berguncang. Tidak jauh di luar, kedua pembudidaya iblis telah memperhatikan, ketika mereka mendengar suara dan melihat gunung es berguncang, mau tak mau mereka merasa bersemangat. Apakah segelnya telah dilepaskan? Melihat gerakan ini, sepertinya segelnya telah terbuka dan jiwa-jiwa telah dilepaskan. Itu mungkin saja. Jika demikian, maka kita berdua akan melakukan pekerjaan dengan baik. Keduanya menantikan adegan pemberian hadiah. Bagaimanapun, mereka berdualah yang memikat Dev dan yang lainnya ke dalam gua dan menyerap energi kristal es. Tetapi pada saat ini, di dalam gua, penghalang yang awalnya kuat telah retak dan hampir runtuh. Dev memegang cambuk ajaib dan menatap ke pintu masuk gua. Begitu penghalang itu menghilang, dia akan bergegas secepat mungkin. Dia tidak bisa membiarkan jiwa-jiwa ini benar-benar pergi dari sini. Jika mereka benar-benar pergi dari sini, maka seluruh Far North akan berada dalam kekacauan. Dengan begitu banyak jiwa, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang akan dirasuki oleh mereka. Dan It, Bear dan GT. Dev menatap Ji Yun, Wagang, dan Lao Sun. Orang-orang ini juga mengerti dan mengangguk dengan sadar. Tetapi jiwa-jiwa itu tidak mengetahuinya dan masih berjuang mati-matian melawan penghalang itu. Mereka semua berjuang untuk kebebasan. Gemuruh. Akhirnya, di bawah pengaruh banyak jiwa, penghalang itu akhirnya hancur. Dan saat penghalang itu dihancurkan, tubuh Dev bergegas ke pintu masuk gua seperti sambaran petir. Kemudian cambuk ajaib di tangannya langsung memancarkan sinar cahaya dan dicambuk ke depan dengan ganas. Plas. Dengan suara yang tajam,
beberapa jiwa menghilang seketika, dan jiwa lainnya segera mundur. Pada saat ini, Wagong dan yang lainnya juga memanfaatkan situasi tersebut dan bergegas ke pintu masuk gua. Tinggalkan beberapa tuan dan blokir pintu masuk gua bersamaku. Yang lain bisa keluar dengan cepat. Dev memegang cambuk ajaib dan berkata dengan keras. Mendengar perkataan Dev, Lao Kong, Lao Sun, Zuo King dan Ji Yun semuanya menitikkan air mata. Bagaimanapun, kekuatan mereka dianggap yang tertinggi. Yang lainnya berlari menuju luar gua. Sekarang orang-orang ini bekerja sama, dan mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan jiwa-jiwa ini, Far North dan bahkan dunia surga dan manusia akan berada dalam kekacauan. Dan mereka mungkin dalam bahaya bagaimanapun, langit di luar sangat luas, dan bahkan jika Dev memiliki cambuk ajaib di tangannya, dia tidak akan mampu mengendalikan begitu banyak jiwa. Beraninya kamu menipu kami. Pada saat ini, ada jiwa yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan meraung dengan marah. Saat satu jiwa meraung, jiwa lainnya juga meraung, lalu bergegas menuju Dev dan yang lainnya. Mereka harus bergegas melewati lubang dan lari ke tanah bebas di luar. Dev terus mengayunkan cambuk ajaib di tangannya. Sebaliknya, yang lain bergabung untuk melepaskan aliran kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini langsung membentuk badai, meniup jiwa kemana-mana. Meski tidak dapat membahayakan jiwa, badai ini dapat menghentikan serangan jiwa. Bab 2923, Kecewa. Setelah menunggu semua orang melarikan diri dari gua, Dev menggigit jarinya, mengeluarkan beberapa kertas jimat kuning, dan menggambar beberapa pola khusus di atasnya dengan darah. Tuan Dev, apa yang kamu lakukan? Ji Yun bertanya dengan bingung. Ini jimat peledak. Aku akan meledakkan pintu masuk gua ini dan menutupnya sepenuhnya agar jiwa-jiwa itu tidak bisa melarikan diri. Kata Dev sambil meletakkan jimat yang digambar di atas es di pintu masuk gua. Setiap kali Dev mempostingnya, dia akan memimpin orang mundur pada jarak tertentu. Setelah melihat cahaya di luar, Dev memberi isyarat kepada semua orang untuk segera keluar. Dev sendiri menjepit jarinya dan tiba-tiba berteriak bang, menuju pintu masuk gua. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh di dalam gua yang membentang ribuan meter di bawah tanah, dan kemudian api menyembur dari langit. Dev bergegas keluar dari pintu masuk gua pada saat terakhir, dan seluruh gua runtuh seketika, menyegel jiwa-jiwa itu ribuan meter di bawah tanah lagi. Dev, kamu baik-baik saja? Liu Ruyan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Dev tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Sekarang semua orang telah melarikan diri, mereka semua merasa seperti selamat dari bencana. Banyak orang berterima kasih kepada Dev, bahkan pandangan Lao Kong terhadap Dev banyak berubah dan dia berinisiatif untuk berterima kasih kepada Dev. Pada saat ini, kedua pembudidaya iblis tampaknya berjauhan, jadi mereka datang ke sisi ini dengan cepat. Kedua pembudidaya iblis itu ada di sini, kamu bersembunyi dulu. Kesadaran spiritual Dev begitu kuat sehingga dia dengan cepat merasakan kedatangan dua pembudidaya iblis. Tuan Dev, kedua orang itu berbohong kepada kita, saya akan mencabik-cabik mereka. Ji Yun berkata dengan marah. Ya, kita tidak bisa mengampuni mereka, kita harus menyiksa kedua pembudidaya iblis ini sampai mati. Lao Kong juga penuh amarah. Orang-orang ini sangat marah pada kedua pembudidaya iblis dan ingin menangkap dan menyiksa mereka sampai mati. Pergilah sekarang. Jika kedua orang ini mengetahui bahwa kita telah melarikan diri, mereka pasti akan melarikan diri. Pasti ada organisasi pembudidaya iblis besar di ujung utara ini. Tidak mungkin hanya dua orang ini. Saya di sini untuk memikat mereka berdua, dan kemudian Anda mengambil kesempatan untuk muncul. Dev menjelaskan dengan hati-hati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, semua orang menyadari bahwa sepertinya Dev ingin mengetahui organisasi pembudidaya iblis di baliknya. Semua orang segera pergi dan bersembunyi, mereka harus menjaga jarak tertentu. Jika tidak, jika dua pembudidaya iblis datang dan memperhatikan aura mereka, semua usaha mereka akan sia-sia. Kedua pembudidaya iblis datang ke gunung es dan melihat pintu masuk gua yang runtuh, mereka langsung bingung. Apa yang terjadi? Bukankah jiwa-jiwa itu sudah keluar? Seorang pembudidaya iblis melihat ke pintu masuk gua yang runtuh dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Mereka masih ingin mendapat pujian, tapi sekarang sudah berakhir. Siapa? Pembudidaya iblis lain sepertinya telah menyadari sesuatu, cahaya dingin melintas di matanya. Kenapa, ada yang keluar hidup-hidup? Pembudidaya iblis yang kebingungan juga bereaksi dan dengan cepat melihat sekeliling. Kedua pembudidaya iblis menyebarkan kesadaran spiritual mereka dan menyapu ke segala arah, dan segera menemukan bahwa seseorang sedang bersembunyi. Keluarlah, kami telah menemukanmu. Seorang kultivator iblis berkata dengan dingin. Aku tidak menyangka kalian berdua belum pergi. Apakah kamu ingin melihat kami menghilang sepenuhnya? Apakah kamu akan pergi? Sayang sekali aku mengecewakan kalian berdua. Sosok Dev perlahan keluar dari sisi gunung es. Keduanya jelas terkejut melihat Dev masih hidup. Aku tidak menyangka kamu masih hidup, tapi tidak apa-apa. Kami dua bersaudara akan membawamu pergi menemui leluhur iblis. Anakmu mengenal leluhur iblis kita Ziwo.
Masalah ini harus diklarifikasi. Seorang kultivator iblis berkata dengan wajah muram. Selama kalian berdua bisa menangkapku, aku akan pergi bersamamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke udara dan menghilang dalam sekejap. Sial, aku masih ingin lari dan mengejar. Kedua pembudidaya iblis juga melompat dan dengan cepat mengejarnya. Bab 2924, Jangan ceroboh. Kedua pembudidaya iblis tidak pernah menyangka bahwa semua orang yang terperangkap di dalam akan melarikan diri, juga tidak menyangka akan ada penyergapan di depan. Sekarang gua telah runtuh dan tidak ada jiwa yang melarikan diri. Tidak apa-apa bagi mereka berdua untuk menangkap Dev dan membawanya kembali untuk urusan bisnis. Keduanya terus mengunci Dev dengan kesadaran spiritual mereka, sehingga mustahil bagi Dev untuk melarikan diri sepenuhnya. Tubuh Dev perlahan jatuh, lalu dia dengan cepat menggambar pola besar di salju, lalu dia duduk bersila di tengah pola itu. Ini adalah formasi yang dibuat oleh Dev selama dua pembudidaya iblis datang. Formasi tersebut akan diaktifkan. Segera, dua pembudidaya iblis menyusulnya. Ketika mereka melihat Dev duduk di tanah tanpa panik sama sekali, mereka sedikit bingung. Pada saat ini, dengan Dev sebagai pusatnya, formasi besar diaktifkan, kabut putih dingin naik ke langit, dan kemudian monster-monster yang berubah menjadi kabut muncul. Meskipun monster-monster ini berubah menjadi kabut, mereka meraung satu demi satu, membawa aura yang menakutkan. Setiap raungan sangat mengejutkan. Nak, apakah lingkaran sihir kecil ini mencoba menghentikan kita berdua? Seorang kultivator iblis tersenyum menghina, mengambilnya dari udara, dan tombak es muncul. Dan di atas tombak ini, semburan api membubung. Anda harus tahu bahwa es dan api tidak dapat bercampur, tetapi di tangan pembudidaya iblis ini, es dan api sebenarnya cocok. Saudaraku, pergi dan amati sekeliling untuk mencegah penyergapan. Serahkan anak ini pada saudaraku. Pembudidaya iblis yang memegang tombak meminta orang lain untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Terlihat bahwa pembudidaya iblis ini masih sangat berhati-hati. Pembudidaya iblis lainnya mengklik dan melompat sesuka hati, sementara pembudidaya iblis yang memegang tombak melancarkan serangan. Saya melihat tombak mengambil keuntungan dari situasi ini, dan angin kencang tiba-tiba terjadi di sekitar ribuan bila angin bertiup kencang, menuju ke arah Dev. Satu demi satu, monster-monster kabut itu meraung dan bergegas ke depan. Namun tersapu oleh bila angin, semua monster-monster kabut itu langsung terbunuh dan berubah menjadi bola kabut lagi. Tubuh Dev mundur dengan cepat, menghindari ribuan bila angin itu. Ketika pihak lain melihat Dev mundur, sedikit rasa bangga langsung muncul di bibirnya, tubuhnya berubah menjadi badai, dan dia dengan cepat menyerang. Tubuh pembudidaya iblis sepenuhnya melangkah ke dalam formasi. Menurutnya, formasi yang berubah menjadi monster seperti ini tidak takut sama sekali. Setelah memasuki formasi, pembudidaya iblis melihat tubuh Dev mundur dengan cepat, sehingga tombak di tangannya bergetar di udara, dan bunga tombak yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang, menyegel sepenuhnya tubuh Dev. Tubuh Dev langsung ditusuk, dan darah muncrat. Melihat pemandangan ini, pembudidaya iblis tersenyum ringan dan meraih kera Dev. Kamu masih ingin lepas dari tanganku, bagaimana mungkin? Pembudidaya iblis tampak bangga. Tetapi pada saat ini, pembudidaya iblis lain yang pergi untuk memeriksa sekeliling kembali, dan kemudian dia melihat saudaranya memegang tombak, menahan udara dengan satu tangan, dan terkikik. Saudara laki-laki. Pembudidaya iblis yang kembali berteriak keras, dan pembudidaya iblis yang memegang tombak langsung terbangun, lalu dia melihat Dev di tangannya, tetapi dia sudah menghilang. Susunan ilusi, apakah ini susunan ilusi? Pembudidaya sihir yang memegang tombak bereaksi, dan kemudian mengayunkan tombaknya, dan api yang tak berujung langsung naik, dan lingkaran sihir yang dibuat oleh Dev perlahan menghilang ke dalam api. Saudaraku, keterampilan formasi orang ini sangat kuat. Jangan gegabah dan lakukan bersama-sama. Setelah pembudidaya iblis lainnya selesai berbicara, dia mengambilnya dari udara dan sebuah pedang muncul. Dan keduanya menyerang Dev bersama-sama. Dev tiba-tiba menusukkan tangannya ke tanah, dan kemudian tanah bergetar, dan rantai energi spiritual putih langsung mengikat keduanya. Setelah mengetahui bahwa mereka terikat oleh rantai energi spiritual, wajah kedua pembudidaya iblis menjadi jelas jelek. Bab 2925, cepat pergi. Kedua pembudidaya iblis itu saling memandang, dan nyala api langsung membakar seluruh tubuh mereka. Api pamungkas iblis mulai terus-menerus membakar rantai energi spiritual. Hanya butuh beberapa saat hingga kedua rantai energi spiritual itu terbakar seketika. Itu hanya lelucon bahwa rantai energi spiritual ingin menjebak kami dua bersaudara. Kalian harus patuh saja dan menangkap kami. Salah satu pembudidaya iblis berkata sambil mencibir. Hanya dengan kalian berdua, kalian masih tidak bisa menangkapku. Dev tersenyum dingin. Bersamaan dengan cibiran Dev, beberapa sosok datang berlari dari kejauhan. Kedua penggarap iblis ini hanya mengerutkan kening. Saya melihat semua orang yang terperangkap melarikan diri dari gua bawah tanah. Kalian berdua, tidak menyangka kita semua bisa kabur kan? Ji-Yun melihat kedua pembudidaya iblis dan berkata dengan gigi terkatup. Tidak mungkin, bagaimana mereka semua bisa melarikan diri?
Bukankah kesadaranmu diserap oleh kristal es? Ini tidak mungkin. Jiwa-jiwa itu dengan jelas berhasil menembus segelnya, yang membuktikan bahwa mereka telah menyerap cukup banyak kesadaran spiritual. Kedua pembudidaya iblis itu tampak bingung, bertanya-tanya mengapa orang-orang ini masih baik-baik saja sekarang setelah jiwa-jiwa telah menembus segelnya. HMPH, kesadaran Tuan Dev seperti sungai yang bergelombang. Kekuatan kesadarannya sendiri sudah cukup. Dia menyelamatkan semua orang. Watan mendengus dan berkata, "Apa?" Kedua pembudidaya iblis itu memandang Dev dengan lebih tidak percaya. Mereka telah menipu banyak biksu, dan tidak pernah ada masalah. Tak disangka, kali ini ternyata berantakan. Mereka tidak pernah membayangkan bagaimana biksu muda di alam fusion tingkat ketiga di depan mereka bisa memiliki energi sebesar itu. Ini sangat bagus. Kali ini, mereka berdua tidak hanya tidak diberi hadiah, mereka bahkan mungkin dihukum. Mereka berdua sekarang ingin memakan Dev hidup-hidup, tetapi menghadapi begitu banyak orang, mereka berdua tidak berani mengambil tindakan terhadap Dev dengan mudah. Berhentilah mengomeli mereka, bunuh mereka. Lao Kong sedikit tidak sabar. Dia tidak pernah diharapkan dan dipermalukan seperti ini. Meski kalian banyak, tidak mudah membunuh kami dua bersaudara. Setelah seorang pembudidaya iblis selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan nyala api keluar dari mulutnya. Ketika pembudidaya iblis lain melihat ini, dia juga memuntahkan api. Nyala api langsung bertemu dan membentuk bola api. Segera setelah itu, lapisan kabut berwarna merah darah mengelilingi kedua orang itu, dan di sekitar kabut itu, ada api yang menyala. Lakukan. Lao Kong meraung. Tapi saat semua orang hendak mengambil tindakan, api di sekitar kedua orang itu mulai meledak. Di saat yang sama, tubuh kedua orang itu berputar dengan cepat, membentuk angin puyuh yang muncul dari tanah. Dua orang ingin melarikan diri. Dev dapat melihat bahwa kedua orang ini ingin menggunakan ledakan api untuk melarikan diri dari semua orang. Dev mengeluarkan cambuk ajaib dan mengayunkannya dengan keras ke arah angin puyuh yang berputar. Plas. Terdengar suara nyaring, disusul kilatan cahaya putih, disusul dua jeritan. Tubuh kedua pembudidaya iblis itu langsung terkena cambuk iblis dan terkoyak. Tapi kedua jiwa api itu mengambil kesempatan itu untuk terbang ke kejauhan. Sial, jiwa kedua orang ini lolos. Ketika Ji-Yun melihat ini, dia melompat dan mengejarnya, tapi dihentikan oleh Dev. Berhenti mengejar. Dev berkata pada Ji-Yun. Tuan Dev, kenapa? Bahkan jiwa pun tidak bisa membiarkan kedua orang ini pergi. Ji-Yun bertanya dengan sangat bingung. Sudah ada kultivator iblis yang mendekat, dan Ki sangat kuat. Kita harus segera pergi. Kata Dev. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, semua orang berkumpul dan tampak galak. Bagaimanapun, mereka tahu betapa kuatnya kesadaran spiritual Dev, jadi jika Dev mengatakan seorang kultivator iblis akan datang, maka itu pasti datang. Dan jiwa kedua pembudidaya iblis terus melayang di kejauhan. Baru setelah saya mengetahui bahwa Dev dan yang lainnya tidak mengejar saya merasa santai. Bab 2926, Membungkam. Meski hanya jiwa mereka yang tersisa, ketika tiba waktunya untuk menemukan tubuh baru atau menemukan pil untuk membentuk kembali tubuh mereka, mereka akan dapat bertahan hidup kembali. Meskipun ini akan mengakibatkan hilangnya sebagian kekuatan, itu masih jauh lebih baik daripada kematian yang sebenarnya. Jika mereka berdua tidak memiliki api pamungkas yang melindungi hati mereka sekarang, Dev akan mencabut cambuk ajaibnya, dan mereka akan tercengang begitu cambuk itu jatuh. Saudaraku, kita harus segera kembali secepat mungkin. Anak ini memiliki cambuk ajaib di tangannya. Kita harus memberitahu leluhur iblis. Setelah mengatakan itu, mereka berdua terus terbang menuju kejauhan. Tetapi setelah terbang dalam jarak tertentu, saya bertemu tiga orang, dan aura ketiga orang ini sangat kental, dan mereka membawa aura iblis. Nona, itu wanita tertua. Saat mereka berdua melihat ini, mereka langsung menjadi bersemangat dan terbang menuju sisi itu. Dan ketiga orang ini adalah Linglong dan dua penjaga iblis yang datang untuk memeriksa tempat penyegelan jiwa dan membawa pergi Dev. Melihat jiwa kedua pembudidaya iblis, Linglong mengerutkan kening. Bagaimana kalian berdua menjadi seperti ini? Linglong bertanya dengan wajah dingin. Nona, Anda ingin membalaskan dendam kami saudara-saudara. Tanpa diduga, orang-orang itu melarikan diri, gua itu runtuh, dan jiwa-jiwa itu terkubur di bawahnya. Seorang kultivator iblis menceritakan apa yang terjadi secara detail. Ketika Linglong mendengar cambuk ajaib dicambuk, ekspresinya menjadi gugup. Katamu, anak laki-laki itu tidak hanya mengetahui api ekstrim klan iblis kita, tapi juga memiliki cambuk ajaib di tangannya. Apakah dia benar-benar hanya berada di alam fusion tingkat ketiga? Linglong tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang biksu di alam penggabungan tingkat ketiga memiliki begitu banyak sarana, dan bagaimana cambuk ajaib bisa berada di tangan biksu muda seperti itu? Itu benar. Meskipun anak ini hanya berada di alam fusion tingkat ketiga, kekuatan kesadaran ilahinya sangat besar. Karena dialah orang-orang itu dapat melarikan diri. Kami berdua tidak kompeten, jadi mohon minta wanita tertua untuk menghukum.
Kedua pembudidaya iblis tahu ada yang tidak beres, jadi mereka perlu dihukum. Namun, karena keduanya sudah dalam kondisi roh, mereka tidak boleh dihukum terlalu keras. Kalian berdua memang tidak kompeten dan memang harus dihukum. Mata Linglong sedikit menyipit, dan nyala api di telapak tangannya langsung menelan jiwa kedua orang itu. Ah! Nona, maafkan aku, maafkan aku. Kami telah setia dan mengikuti leluhur iblis selama bertahun-tahun. Kami telah melakukan banyak hal. Mengapa kami harus dihancurkan sepenuhnya? Kedua pembudidaya iblis itu sedang berjuang. Mereka tidak mengerti mengapa Linglong ingin membunuh mereka berdua. Itu karena kamu telah melakukan banyak hal sehingga aku ingin membunuhmu. Jika kamu tidak mati, bukankah ada risiko banyak rahasia akan bocor? Linglong tampak tenang, tidak ada perbedaan antara membunuh dua pembudidaya iblis ini dan kemudian meremas dua semut sampai mati. Segel jiwa telah dihancurkan, dan sekarang cambuk iblis telah muncul. Ini semua merupakan pukulan bagi klan iblis mereka. Sekarang pembudidaya iblis hanyalah seekor tikus di jalanan setelah bertahun-tahun, iblis telah mengumpulkan sekelompok bawahan dan menggunakan mereka untuk tujuannya sendiri. Jika berita ini menyebar di kalangan para pembudidaya iblis, pasti akan menimbulkan kepanikan, dan mungkin beberapa orang akan melarikan diri. Jadi untuk menstabilkan moral tentara, kita juga harus membungkam kedua orang ini. Segera, jiwa kedua pembudidaya iblis dibakar tanpa jejak dan lenyap sama sekali. Nona, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mencari orang itu, atau haruskah kita kembali dan melapor ke leluhur iblis? Kata seorang wali. Ayo kita cari orang-orang itu. Saya ingin menangkap anak itu dan memberikan cambuk ajaib kepada guru. Hanya dengan cara ini kita dapat mencegah guru menjadi marah. Jika tidak, jika kita kembali sekarang, kita pasti akan dimarahi sampai berdarah-darah. Linglong tahu bahwa meskipun kedua orang ini tidak melakukan hal yang benar, sekarang Yanmo telah menyerahkan masalah itu padanya. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak memuaskan Yanmo, dia pasti akan dimarahi. Dimarahi adalah hal yang sepele, namun tidak disukai karenanya membuat Su Yuqi menjadi orang yang populer di sekitar Yanmo. Linglong merasa kerugiannya sangat besar. Jadi dia ingin menangkap Dev terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Yanmo untuk menghukumnya. Bab 2927, bersedia untuk tinggal. Nona, Far North sangat luas dan luas. Akan sulit menemukan seseorang, bukan? Kata seorang wali. Pelindung Naga Chang, kita bertiga berpencar untuk mencari mereka. Bahkan jika orang-orang ini melarikan diri, mereka tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Selama kamu menemukannya, pastikan untuk menyimpan semuanya. Jika kamu tidak bisa menyimpan semuanya, maka tangkaplah cowok keren itu. Linglong memesan. Nona, bukankah ini bagus? Kamu bertindak sendiri. Jika kamu menghadapi bahaya, leluhur iblis akan menyalahkan kita. Pelindung Chang berkata dengan cemas. HMPH, hanya beberapa biksu muda, jangan takut. Bahkan jika kamu memiliki cambuk ajaib di tanganmu, apa yang dapat kamu lakukan? Linglong mendengus dingin, dan kekuatannya di puncak alam fusion tingkat 9 tiba-tiba meledak. Yang dibutuhkan Linglong sekarang adalah sebuah peluang. Selama dia menemukan peluang, dia dapat menerobos alam penggabungan dan dipromosikan ke alam melampaui kesengsaraan. Selama Anda selamat dari seluruh bahaya melintasi alam kesengsaraan, Anda bisa menjadi iblis setengah langkah yang abadi. Dan kesempatan ini mungkin ada pada Dev, yang tahu bagaimana menjadi terkenal. Mata Linglong menjadi sangat panas. Wanita tertua adalah seorang jenius, jadi tentu saja dia tidak takut pada beberapa biksu manusia kecil. Pelindung Chang buru-buru membual. Kalau begitu mari kita bekerja secara terpisah. Kalau tidak, jika orang-orang ini benar-benar melarikan diri, maka tidak ada dari kita yang bisa menyalahkan guru. Setelah Linglong selesai berbicara, dia melompat dan menghilang ke padang salju putih. Kedua penjaga itu saling memandang, lalu mulai melihat ke arah yang berbeda. Saat ini, Dev dan yang lainnya berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Karena Dev berkata bahwa pembudidaya iblis yang datang ke sini sangat kuat, maka dia pasti kuat. Setelah berlari sejauh tertentu, dia sedikit mengernyit dan berhenti. Tuan Dev, ada apa? Wagong bertanya. Kita tidak bisa lari seperti ini. Lawan sangat kuat dan mengejar kita dari arah yang berbeda. Jadi seseorang harus tinggal dan menahannya untuk mengulur waktu bagi orang lain. Kata Dev. Tetapi setelah Dev selesai berbicara, tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena semua orang tahu bahwa siapapun yang tetap menahan pihak lain pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Wagong memandang Dev, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Dev, saya bersedia untuk tinggal dan menyeret pembudidaya iblis yang mengejar saya. Anda harus segera melarikan diri. Dev melihat ke arah tong tersebut, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya. Dengan kekuatanmu, lawan akan terbunuh hanya dengan satu tamparan. Kamu tidak bisa menahan pihak lain lebih lama lagi. Saya akan tetap di sini, tetapi saya masih membutuhkan beberapa orang kuat untuk membantu saya. Gao Qiji, Watan, bawa Ruyan dan kabur dari barat, kamu harus cepat. Setelah Dev selesai berbicara, dia melirik ke arah Lao Sun, Lao Kong, Zuo Qing,
dan Ji Yun, bagaimanapun, orang-orang ini adalah yang terkuat. Seperti Gao Qiji, Liu Ruyan, Wagong dan lainnya, jika memang ada duel antar master, akibatnya mungkin akan membunuh mereka semua. Aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal, Dev, aku ingin menemanimu. Liu Ruyan tidak akan pergi sama sekali. Bahkan jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan banyak membantu dan akan menggangguku. Kalian yang lemah harus segera melarikan diri. Jika orang lain bersedia untuk tinggal dan membantu saya, mereka dapat tinggal. Tetapi saya beritahu Anda, jika kita tidak dapat bekerja sama sekarang, pada akhirnya, kita semua akan menjadi makanan para penggarap iblis itu. Dev berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Dev, saya tinggal di sini. Jangan katakan Anda menyelamatkan hidup saya. Bahkan jika Anda berurusan dengan para penggarap setan ini, itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang kultivator manusia. Lao Sun memimpin dalam menyatakan pendiriannya untuk tetap tinggal. Saat Ji Yun melihat ini, dia pun menyatakan niatnya untuk tetap tinggal. Melihat seseorang menginap, Lao Kong dan Zuo Qing saling berpandangan, lalu mereka berdua mengangguk, menandakan bahwa mereka akan menginap. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah, belum lagi mereka yang terkuat di antara orang-orang ini. Bab 2928, Mengakui Hatimu. Elder Si, kalian berdua harus kembali ke Sekte Feitian. Jika saya gagal kembali setelah sebulan, itu akan membuktikan bahwa saya sudah mati. Tetapi kamu dapat memberitahu ayahku bahwa aku mati untuk membunuh pembudidaya iblis, yang dapat dianggap menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Ji Yun berkata pada Siti Qiao. Tuan, ini. Siti Qiao tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi, percuma kamu tinggal. Ji Yun meminta Siti Qiao dan wanita tua itu pergi. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain, Siti Qiao dan wanita tua itu juga pergi. Liu Ruyan memandang Dev dengan enggan, tapi akhirnya pergi karena dia tahu bahwa tetap tinggal hanya akan menambah beban Dev. Ketika semua orang dengan kekuatan rendah pergi, Dev mulai membuat pengaturan. Saat ini, semua orang berinisiatif untuk mengikuti pengaturan Dev bagaimanapun, Dev menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Setelah Dev membuat pengaturan, dia melihat sesosok tubuh terbang dengan cepat tidak jauh, dan kemudian berhenti di depan Dev. Orang ini tidak lain adalah Ling Long. Ling Long berpakaian merah, dengan api menyala di sekujur tubuhnya, menatap Dev dari dekat. Apakah pembudidaya iblis begitu merajalela sekarang? Apakah kamu tidak menyembunyikan auramu? Dev berkata perlahan pada Ling Long. Ling Long memandang Dev dengan heran, dengan ekspresi terkejut di matanya, biksu kecil Fusion Realm tingkat ketiga. Energi macam apa yang kamu miliki, berani menghadapiku seperti ini? Apakah kamu membunuh kedua orangku? Apakah kamu memurnikan api pamungkas? Apakah kamu memiliki cambuk ajaib di tanganmu? Ling Long menanyakan serangkaian pertanyaan kepada Dev, sama sekali tidak menganggap serius Dev, karena kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Ling Long merasa membunuh Dev akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan sekaligus. Kamu ingin aku menjawab yang mana? Tapi pertanyaan yang baru saja kamu ajukan semuanya dikerjakan olehku. Jawab Dev. Kamu sangat senang. Karena kamu melakukannya, kenapa kamu tidak lari dan menungguku di sini? Ling Long menaruh minat pada Dev. Dia tidak dapat memahami bagaimana Dev, seorang biksu muda di alam penggabungan tingkat ketiga, bisa begitu berani dan tidak takut menghadapi seorang guru yang berada di puncak alam fusi tingkat ke-9. Alam fusi? Kenapa kamu lari? Bukankah seharusnya kamu para penggarap iblis yang melarikan diri? Kamu adalah tikus yang menyeberang jalan. Aku hanya menunggumu di sini. Aku ingin melihat siapa dirimu. Bahkan seorang pembudidaya iblis tidak berani menahan auranya. Kata Dev sambil tersenyum dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Ling Long tidak marah, tapi tertawa. Jadi sekarang kamu sudah tahu siapa aku, apa yang akan kamu lakukan? Ling Long bertanya dengan ekspresi main-main. Jika kamu laki-laki, aku akan membunuhmu. Tetapi kamu adalah seorang kultivator iblis wanita, dan kamu cukup cantik, jadi aku berencana untuk memperkosamu terlebih dahulu dan kemudian membunuhmu. Dev berkata dengan serius. Ketika Ling Long mendengar ini, dia langsung tertawa. Hahaha, kamu lucu sekali. Aku belum pernah melihat orang selucu itu sebelumnya. Kamu memiliki cambuk ajaib di tanganmu, dan itu juga dapat memurnikan iblis kami menjadi api, yang membuktikan bahwa kamu ditakdirkan untuk mengikuti iblis kami. Mengapa kamu tidak mengikuti adikku dan bergabung dengan klan iblis kami? Kalau begitu, saudari, kamu bisa bermain denganku sesuai keinginanmu. Aku juga bisa berlatih kultivasi ganda denganmu dan membiarkanmu memurnikan lebih banyak api tertinggi. Bagaimana dengan itu? Ingat, kakak bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dia hanya akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya ketika dia bertemu seseorang yang dia sukai. Ling Long menunjukkan tampilan menawan dan terus menembaki Dev. Kamu bilang kamu memintaku untuk pergi bersamamu, jadi aku akan pergi bersamamu. Bagaimana jika kamu tidak menepati janjimu? Dev tidak percaya pada Ling Long. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa mempercayaiku? Ling Long bertanya sambil tersenyum. Sekarang buka bajumu dan layani aku dengan baik.
Selama kamu merasa nyaman melayaniku, dengan sendirinya aku akan mengikutimu. Dev berkata dengan serius. Bab 2929, nikmatilah. Saat ini, Ji Yun dan yang lainnya, yang bersembunyi tidak jauh, sedang mendengarkan percakapan antara Dev dan Linglong, semuanya dengan wajah bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Dev mulai menggoda wanita dari Mo Xiu. Dia bahkan harus berlatih kultivasi ganda saat itu juga. Apakah mereka diperbolehkan menonton pertunjukan mewah secara gratis? Mendengarkan kata-kata Dev, Linglong masih tersenyum, "Kakak, aku benar-benar ingin memiliki hubungan baik denganmu sekarang, tetapi ada orang lain di sekitar sini, dan aku tidak bisa membiarkan orang lain melihat tubuh adikku. Tunggu sampai aku membunuh yang lain dan kemudian telanjang untuk kamu nikmati." Setelah Linglong selesai berbicara, nyala api tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Kemudian, api ini membungkus Dev untuk mencegah Dev melarikan diri. Namun saat api menyelimuti Dev, tubuh Dev mulai memudar dan akhirnya menghilang. Senyuman Linglong tiba-tiba membeku di wajahnya, dan dia sedikit mengernyit. Orang Fusion Realm tingkat ketiga sebenarnya dapat mengembangkan klon, namun dia begitu acuh tak acuh bahkan aku pun tertipu. Tampaknya kamu sebenarnya tidak sesederhana itu. Linglong tidak menyangka bahwa ini hanyalah tiruan Dev, bukan tubuh aslinya, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali, karena aura pada klon ini sama, jadi Linglong tidak menyadarinya. Bahkan Ji Yun dan Lao Sun semuanya terkejut. Mereka tidak tahu kapan Dev membuat klon tersebut. Mereka semua mengira itu adalah tubuh asli Dev. Pantas saja Dev mengikuti Linglong dan banyak bicara, perasaannya hanya mengulur waktu. Jika kamu belum melakukan apapun, kamu semua telah ditemukan. Dev tidak tahu kapan dia muncul di belakang beberapa orang. Setelah mendengar kata-kata Dev, keempat orang itu langsung melompat. 3 orang di alam fusion tingkat 8 dan 1 di alam fusion tingkat ke-7, kekuatan semacam ini juga sangat menakutkan. Saat keempat orang itu terbang, setiap orang mengirimkan rantai energi spiritual pada saat yang sama, mengikat Linglong. Di saat yang sama, Ji Yun memuntahkan seteguk darah, menyebabkan tanah bergetar. Di saat yang sama, dinding es naik, menjebak Linglong. Sel penjara. Saya melihat Lao Kong meraung, dan kemudian di atas kepala Linglong, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya setipis benang sutra terus-menerus terjalin dan diselingi, dan segera menjadi jaring besar. Jaring besar itu tiba-tiba jatuh, membungkus Linglong dengan erat. Sekarang Linglong diikat oleh rantai energi spiritual, dikelilingi oleh dinding es, dan dibungkus dengan jaring sutra, sepertinya dia telah dikendalikan sepenuhnya. HMPH, sekelompok semut yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Linglong mendengus dingin, tanpa sedikit pun rasa panik di wajahnya, tapi sedikit ejekan di wajahnya. Saya melihat api merah di tubuh Linglong mulai meletus, dan nyala api yang membumbung ke langit mekar seperti kembang api, menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan ruang bergetar. Dalam sekejap mata, kawat dan dinding es menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Ji Yun dan mereka berempat dengan cepat berhasil dihalau oleh api besar. Meski begitu, mereka berempat masih merasakan serangan balik dari gelombang panas. Keempat orang itu saling memandang, dan kemudian tanpa jeda, mereka menyerang Linglong lagi. Mereka tahu jika mereka tidak berjuang keras saat ini, mereka akan benar-benar mati. Saya melihat 4 orang masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, menggunakan badai, membawa kekuatan yang menakutkan dan menuju Linglong dari 4 arah pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, Dev juga melambaikan naga api dan meraung ke arah Linglong. Segera setelah itu, dalam lingkaran sihir yang dibuat oleh Dev, auman muncul satu demi satu, dan berbagai binatang bergegas menuju Linglong dengan auman mereka terbungkus di udara dingin. Saat ini, semua orang mencoba yang terbaik. Sambil memegang naga api, Dev sudah mundur dengan cepat, dia tidak melarikan diri, tetapi berjuang untuk mengukir pola rumit di salju yang luas. Dev sedang menyiapkan formasi, dan yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Menghadapi begitu banyak serangan yang mengerikan, Linglong benar-benar tertawa. Bab 2930, Arai Teleportasi. Kamu semut bodoh, apakah menurutmu kamu dapat dengan mudah mengalahkan biksu agung yang akan memasuki alam melampaui kesengsaraan? Itu sungguh konyol, sangat konyol. Jangan mengira kekuatanmu sama dengan milikku. Faktanya, perbedaannya ribuan mil. Saat Anda mencapai kondisi seperti saya, Anda akan memahami bahwa yang saya butuhkan sekarang hanyalah kesempatan untuk melangkah ke alam melampaui kesengsaraan. Mungkin hari ini kamu adalah kesempatanku. Linglong menghadapi serangan mengerikan dari begitu banyak orang, bukannya takut, dia malah sedikit bersemangat. Dia telah lama terjebak di puncak alam fusion tingkat 9, dan kesempatan yang dia butuhkan tidak pernah muncul. Hari ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk memunculkan peluang. Linglong dengan lembut mengangkat tangannya, dan bola api perlahan muncul di sekujur tubuhnya. Total ada 7 bola api, yang terus berputar di sekitar tubuh Linglong. Ketujuh bola itu berputar semakin cepat, dan akhirnya berubah menjadi pilar api, dan Linglong menghilang dari pandangan semua orang, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari api. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, pupil mereka menyusut dan hati mereka sedikit bergetar. Saat pancaran api terus berputar,
langit dan bumi langsung berubah warna, dan salju putih di sekitarnya langsung menguap, menampakkan es sebening kristal. Sinar api semakin besar, dan akhirnya, di tengah sinar api, bola api yang menyilaukan muncul. Ini adalah api iblis yang paling murni. Bola api itu perlahan jatuh, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Linglong muncul di bola api tersebut pada waktu yang tidak diketahui. Dan semua serangan Ji Yun dan yang lainnya langsung dikalahkan ketika mereka menyentuh bola api, dan kemudian berubah menjadi kekuatan spiritual dan menyebar ke segala arah. Bahkan naga api yang dipegang oleh Dev langsung terserap oleh bola api tersebut setelah mendekat. Dan binatang buas yang berubah dari udara dingin itu berubah menjadi ketiadaan oleh nyala api bahkan sebelum mereka mencapai Linglong. Wajah Ji Yun dan yang lainnya penuh dengan keterkejutan, dan mereka dengan cepat ingin mundur, tetapi mereka tersapu oleh kekuatan spiritual yang tersebar dan terbang satu demi satu. Semua orang memandang Linglong dengan enggan. 3 dari mereka berada di alam fusion tingkat 8 dan 1 di alam fusion tingkat ke-7. Mereka tidak dapat melakukan apapun pada Linglong. Terlebih lagi, Dev mengambil tindakan, tetapi tidak berhasil. Linglong, yang masih berada di dalam bola api, memandang orang-orang dengan jijik dan berkata, "Sekelompok semut bodoh, tahukah kamu perbedaan di antara kita sekarang?" Linglong perlahan mengangkat tangannya, bola api terus berputar, dan kekuatan spiritual di sekitarnya terus memadat. Ji Yun dan Lao Sun memandang Linglong di depan mereka, terlihat sedikit tidak berdaya, dan akhirnya mereka semua memandang Dev. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Dev. Pada saat ini, Dev telah selesai menggambar lingkaran sihir yang rumit, dan Dev menjatuhkan setetes esensi darah merah cerah di tengah lingkaran sihir. Melihat Linglong menyerang Ji Yun dan yang lainnya, Dev melompat keluar dari lingkaran sihir dan berteriak kepada Nancheng, "Cepat masuk ke dalam lingkaran sihir." Ketika Ji Yun, Lao Sun dan yang lainnya mendengar ini, mereka buru-buru berlari ke dalam lingkaran sihir yang dibuat oleh Dev. Meskipun beberapa orang tidak mengetahui jenis lingkaran sihir apa yang telah dibuat oleh Dev, tetapi karena Dev mengatakannya, maka lingkaran sihir ini pasti dapat menyelamatkan nyawa mereka. "Kamu masih ingin kabur? Itu hanya angan-angan." Linglong mencibir. Dev telah mengeluarkan cambuk ajaib saat ini, menghadap bola api besar Linglong, dan langsung mengayunkan cambuk ajaib ke arah bola api. Plus. Dengan suara yang tajam, cambuk ajaib itu meledak dengan semburan cahaya. Cahaya ini langsung mengenai bola api, menyebabkan tubuh Linglong tiba-tiba terhenti. Alis Linglong juga berkerut, kekuatan cambuk ajaib membuatnya merasakan kekuatan penindasan bahkan di dalam bola api. Tepat ketika Linglong mengalami stagnasi, Dev memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat melompat ke dalam lingkaran sihir. Segera setelah lingkaran sihir diaktifkan, tirai cahaya putih perlahan muncul di sekelilingnya. Susunan teleportasi, kamu ingin melarikan diri melalui susunan teleportasi, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Linglong melompat dan melompat langsung ke susunan teleportasi. Bersambung.